Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bertemu kembali bersama saya, Hamidah Suyani Lukman. Hari ini kita akan belajar tentang analisis korelasi dan regresi. Baik, tujuan analisis korelasi dan regresi ini agak sedikit berbeda. Yang pertama, tujuan analisis korelasi adalah ingin mengetahui apakah ada hubungan atau tidak di antara dua variabel atau lebih. Jadi hanya untuk mengetahui ada hubungan atau tidak. Sedangkan untuk analisis regresi, tujuannya adalah selain mengetahui ada hubungan atau tidak, lebih lanjut untuk memprediksi seberapa jauh pengaruh yang ada tersebut yang telah dianalisis melalui analisis korelasi sebelumnya. Jadi, analisis regresi bisa juga merupakan lanjutan dari analisis korelasi untuk memprediksi seberapa jauh pengaruh dari dua variabel atau lebih tersebut. Kemudian perbedaan mendasar antara korelasi dan regresi, ini korelasi hanya menunjukkan sekedar hubungan saja. Kemudian jika ada hubungan, maka untuk diuji korelasi hanya melihat bagaimana arah hubungannya, apakah positif atau negatif arah hubungannya. Kemudian seberapa besar hubungan tersebut, hanya sampai ke sana. Jadi di dalam korelasi pun tidak ada istilah variabel bebas dan variabel terikat. Pokoknya hanya ada variabel saja di antara dua variabel atau lebih. Jadi variabelnya minimal 2. Tapi tidak ada istilah variabel bebas atau variabel terikat. Sedangkan regresi menunjukkan hubungan pengaruh. Jadi ada sebab akibat di antara kedua buah variabel, sedangkan korelasi ya hanya hubungan saja. Kalau pengaruh ada sebab akibat di antara kedua variabel. Dan di dalam regresi ini terdapat istilah variabel terikat dan variabel bebas. Jadi bisa dilihat mana yang mempengaruhi, mana yang dipengaruhi. Nah, kemudian yang paling penting analisis regresi ini digunakan untuk melakukan prediksi atau ramalan, sedangkan hubungan variabel tersebut bersifat fungsional yang diwujudkan dalam suatu model matematis. Jadi perbedaan yang paling mendasar antara regresi dan korelasi yaitu adanya model prediksi atau ramalan yang bisa digunakan untuk memprediksi nilai variabel terikat jika variabel bebasnya diketahui. Sedangkan korelasi tidak demikian. Korelasi hanya melihat apakah ada hubungan di antara kedua buah variabel, kemudian hubungannya searah atau berbalik arah. Oke, berikutnya ada istilah dan notasi variabel di dalam regresi. Nah, ada yang namanya variabel Y, nama lainnya ada variabel tergantung atau variabel terikat ya, dependent variable. Ada juga yang menyebutnya dengan variabel yang dijelaskan atau variabel yang diramalkan atau variabel yang diregresi atau variabel tanggapan. Sedangkan X ini nama lain dari variabel bebas atau variabel independent, variabel yang menjelaskan, nama lainnya variabel pramal atau prediktor, atau variabel yang meregresi, atau variabel perangsang, atau variabel kendali, atau juga disebut variabel stimulus. Baik, kita akan membahas satu-satu ya, kita akan bahas dulu tentang analisis korelasi. Nah, yang akan dibahas dalam pertemuan kali ini adalah analisis korelasi sederhana. Nah, analisis korelasi sederhana ini adalah teknik statistik yang digunakan untuk mengukur keeratan hubungan atau disebut korelasi antara dua buah variabel. Dan ingat, tidak ada variabel bebas dan variabel terikat. Jadi variabelnya itu dikategorikan sama. Nah, adapun ukuran yang menyatakan keeratan hubungan dinamakan koefisien korelasi. Nah, koefisien korelasi ini bernilai antara negatif 1 sampai dengan positif 1. Dan korelasi ini sangat bermanfaat dalam melihat hubungan antara dua variabel atau lebih ke dalam diagram pencar. Nah, ada 3 langkah dalam menguji korelasi. Jadi, langkah-langkah untuk menguji korelasi ini ada 3. Yang pertama, kita menentukan dulu koefisien korelasi. Kemudian yang kedua, menentukan atau menghitung koefisien determinasi. Dan yang ketiga, menguji signifikansi korelasi.
Oke, untuk koefisien korelasi, tadi sudah dibahas sedikit. Koefisien korelasi itu pengukuran statistik kovarian atau asosiasi atau hubungan di antara dua buah variabel. Nah, besarnya koefisien korelasi ini berkisar antara negatif 1 sampai dengan positif 1. Dan koefisien korelasi ini menunjukkan kekuatan atau strength hubungan linear dan arah hubungan dua buah variabel acak tadi. Nah, artinya jika koefisien korelasinya positif dari 0 sampai 1, nah maka kedua variabel dikatakan mempunyai hubungan yang searah. Nah, maksudnya searah itu seperti apa? Jadi ketika nilai variabel X-nya tinggi, maka nilai variabel Y juga akan tinggi. Nah, sebaliknya, jika koefisien korelasi negatif, maka kedua variabel mempunyai hubungan terbalik. Jadi ketika koefisien dari variabel X-nya itu tinggi, maka nilai variabel Y-nya akan menjadi rendah. Nah, jadi yang membedakan negatif dan positifnya adalah arah hubungannya. Jadi dari negatif 1 sampai 0 berarti arah hubungan di antara kedua buah variabel atau lebih tersebut bernilai negatif atau mempunyai hubungan yang terbalik. Sedangkan untuk 0 sampai 1 itu memiliki hubungan yang positif atau searah. Jadi ketika variabel X-nya tinggi, maka variabel Y-nya pun akan bernilai tinggi gitu. Oke, menghitung koefisien korelasi, ini simbolnya R, ini rumusnya adalah JXY dibagi akar dari JXX dikali JYY. Hitung JXY ini sama dengan sigma XY, jadi kalikan dulu masing-masing data di antara dua buah variabel, kemudian nanti dijumlahkan jadi sigma XY, kemudian dikurangi sigma X, jumlah data di variabel X, kemudian dikalikan sigma Y, jumlah data di variabel Y, dibagi dengan N, banyaknya data yang digunakan. Nah, untuk JXX, ini rumusnya adalah sigma X kuadrat, dikurangi sigma X dikuadratkan dibagi N. Sedangkan JYY ini sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y, kemudian hasilnya dikuadratkan dibagi dengan N. Nah, nanti kita lihat contohnya ya, lebih ke arah penggunaan rumusnya. Nah, adapun kriteria koefisien korelasi tadi dari negatif 1 sampai positif 1. Nah, sebetulnya negatif dan positif itu kriterianya sama, yang membedakan hanya arah hubungannya. Jadi ketika nilai korelasinya 0, maka keterangannya tidak ada korelasi di antara dua buah variabel. Nah, jika nilai R-nya dari 0 sampai 0,25, lebih dari 0 sampai 0,25, ini keterangannya korelasi sangat lemah. Ketika lebih dari 0,25 sampai 0,5, ini korelasinya cukup. Kemudian lebih dari 0,5 sampai 0,75 ini korelasinya kuat. Dan lebih dari 0,75 sampai 0,99 korelasinya sangat kuat. Dan ketika nilai R-nya sama dengan 1, maka dikatakan korelasi sempurna. Dan ini dapat diperoleh dari buku Sarwono tahun 2006. Nah, yang kedua adalah koefisien determinasi. Jadi setelah diperoleh koefisien korelasi, selanjutnya kita menentukan koefisien determinasi. Nah, koefisien determinasi ini digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Ini menurut Ghazali tahun 2005. Nah, cara menghitungnya yaitu mengkuadratkan koefisien korelasi atau R kuadrat dan nantinya dibentuk ke dalam persentase, yaitu dikalikan dengan 100%. Nah, koefisien determinasi ini menyatakan besarnya kontribusi variabel X terhadap perubahan variabel Y. Nah, kemudian langkah yang ketiga, setelah kita melakukan koefisien korelasi dan menentukan perhitungan koefisien determinasi, selanjutnya adalah menguji signifikansi koefisien korelasi. Nah, adapun hipotesis yang diujinya, ini hipotesis 0 dan hipotesis alternatifnya, ini hipotesis 0-nya rho sama dengan 0, artinya tidak ada hubungan ya di antara kedua buah variabel atau lebih. Sedangkan H1-nya rho tidak sama dengan 0, menunjukkan terdapat hubungan yang signifikan di antara kedua buah variabel atau lebih. Nah, adapun statistik uji yang digunakan adalah uji T dengan rumus
T ini sama dengan R ini adalah koefisien korelasi, dikalikan akar dari N dikurangi 2, N ini banyaknya data yang digunakan dikurangi 2, kemudian dibagi dengan akar 1 dikurangi R kuadrat, 1 dikurangi koefisien determinasi. Adapun derajat bebas untuk uji T-nya ini adalah N dikurangi 2, yaitu banyaknya data dikurangi 2. Nah, daerah kritis atau H0 ditolak jika nilai T hitung yang tadi kita dihitung di statistik uji ini harus lebih besar daripada T tabel. Dan T tabelnya adalah T alfa dibagi 2 dengan derajat bebas V. Ini alfanya taraf signifikansi, atau T-nya kurang dari negatif dari T alfa per 2 dengan derajat bebas V. Nah, untuk memudahkan pemahaman, kita akan masuk ke contoh. Ini ada contoh kasus. Ini pertanyaannya, apakah terdapat hubungan antara kecerdasan dengan prestasi belajar siswa SMA Negeri 1 Sukabumi jika diambil sampel sebanyak 12 siswa dengan skor kecerdasan prestasi belajarnya sebagai berikut. Ini ya datanya. Kemudian pertanyaannya, ujilah bagaimana kesimpulan penelitian jika menggunakan taraf signifikansi alfa, yaitu 5%. Oke, tadi ada 12 data siswa yang digunakan. Ini misalkan kecerdasan ini kita beri nama variabel X, dan prestasi ini kita beri nama variabel Y. Dan ini siswa pertama, skor kecerdasannya 33, prestasinya 58. Kemudian siswa yang kedua 32 kecerdasannya dan prestasinya 52. Kemudian siswa ketiga 21, 48 prestasinya. Siswa keempat 34, 49. Siswa kelima 34, 52. Dan seterusnya sampai siswa ke-12 ini skor kecerdasannya 21 dan prestasi belajarnya 47. Nah, berdasarkan data ini, kita akan menguji korelasinya. Apakah terdapat hubungan antara kecerdasan dengan prestasi belajar siswa tersebut? Nah, yang pertama kita lakukan, tadi kan ada 3 langkah. Yang pertama kita lakukan berarti kita harus melihat dulu atau menentukan atau mencari atau menghitung koefisien korelasi. R sama dengan JXY dibagi akar JXX dikali JYY. Masing-masing rumus untuk JXY, JXX, dan JYY tadi sudah dikemukakan sebelumnya, berarti kita tinggal menghitung. Nah, cara menghitungnya dalam Microsoft Excel, misalkan kita ketik ya, di sini ada kode siswa, kemudian di bawahnya jumlah, ini kode siswanya sebanyak 12, kemudian kecerdasan kita beri nama variabel X dan prestasi kita beri nama variabel Y, kemudian inputkan semua data kecerdasan dan data prestasinya diinputkan satu-satu ke dalam Microsoft Excel, kemudian kita jumlahkan, kita cari jumlahnya, ya, jumlahkan dari 33 sampai 21, ini diperoleh skor sigma X ya namanya, jumlah itu simbolnya adalah sigma, berarti ini sigma X 355. Dan prestasi berarti sigma Y ini diperoleh 626. Nah, berikutnya kita mencari X kuadrat, data kecerdasan dikuadratkan, kemudian data prestasi dikuadratkan, kemudian data dari kecerdasan dan prestasi dikalikan. Nah, ini untuk yang kecerdasan terlebih dahulu. Ini adalah skor X dikuadratkan, berarti masing-masing skor kecerdasan ini 33 ya, dikuadratkan hasilnya 1089. 32 dikuadratkan hasilnya 1024 dan seterusnya, ini sampai 21 dikuadratkan hasilnya 441. Kemudian di baris bawahnya ini adalah jumlah dari X kuadrat, berarti dibacanya sigma X kuadrat, yaitu 10.959. Nah, begitupun untuk skor prestasi kuadrat, ini Y kuadrat, berarti nilai prestasi yang dikuadratkan. Ini 58 dikuadratkan hasilnya 3.364.
Begitupun yang kedua, 52 dikuadratkan hasilnya 2704. Ini dan seterusnya dikuadratkan sampai ke data 12, yaitu 47 kuadrat hasilnya 2209. Nah, di bawah sama seperti tadi, ini merupakan sigma atau jumlah dari Y kuadrat. Jadi ini adalah sigma Y kuadrat, yaitu 32.816. Nah, kolom berikutnya adalah kolom XY, yaitu perkalian dari skor kecerdasan dengan prestasi. Jadi kita kalikan saja 33, ini X ya, ini Y-nya 58. Berarti 33 kali 58 hasilnya 1914. Begitupun untuk skor kedua, 32 kali 52 hasilnya 1664, dan seterusnya sampai skor yang terakhir, 21 kali 47 hasilnya 987. Sama seperti perhitungan sebelumnya, di bawahnya adalah sigma dari XY. Sigma XY yaitu 18.726. Nah, setelah kita menghitung data mentah ini di dalam Excel, kemudian kita memasukkan ke dalam rumusnya masing-masing. Kita masukkan dulu JXY. Ini rumusnya adalah sigma XY dikurangi sigma X kali sigma Y dibagi N. Nah, sigma XY tadi berarti jumlah perkalian XY. Ini jumlahnya. 18.726 dikurangi sigma X. Sigma X berarti jumlah data di X. Ini ya, X berarti sigma X ini 355 dikali sigma Y, ini data prestasi dijumlahkan 626 dibagi N. N-nya sebanyak 12. Jadi hasilnya adalah 206,83. Nah, berikutnya untuk JXX, ini rumusnya sigma X kuadrat. Sigma X kuadrat ini X kuadrat, sigmanya di paling bawah 10.959 dikurangi sigma X dikuadratkan. Ini X, ini sigma X 355 dikuadratkan. Berarti 355 kali 355 dibagi N, yaitu 12. Hasilnya 456,92. Nah, begitupun untuk JYY, ini rumusnya adalah sigma Y kuadrat. Mana Y kuadratnya ini? Sigmanya di paling bawah berarti 32.816 dikurangi sigma Y dikuadratkan. Nah, ini sigma Y di bawah ya, 626 kali 626 dibagi N, 12. Hasilnya adalah 159,67. Nah, setelah kita menghitung ketiganya, baru kita bisa menginputkan ke dalam rumus R, yaitu JXY dibagi akar JXX kali JYY. Tadi JXY yaitu 206,83 dibagi akar dari JXX 456,92 dikali dikali 159,67. Hasilnya adalah 0,766. Jadi korelasi di antara dua buah variabel, yaitu kecerdasan dan prestasi, korelasinya atau hubungannya adalah 0,766. Oke, ini kalimatnya berdasarkan hasil perhitungan koefisien korelasi diperoleh R 0,766. Tadi karena tanda R-nya positif, maka terdapat hubungan yang searah ya antara kecerdasan dan prestasi. Artinya, semakin meningkatnya kecerdasan seseorang, semakin meningkat pula prestasinya. Begitupun sebaliknya, semakin berkurang kecerdasannya, maka semakin berkurang pula prestasinya. Nah, kemudian tadi berdasarkan pengkategorian nilai koefisien korelasi di slide sebelumnya, nilai 0,766 ini memiliki arti bahwa hubungan antara kecerdasan dan prestasi sangat kuat. Tadi ada di kategori Pasarwono ya, jadi lebih dari 0,75 sampai 0,99 itu kategorinya sangat kuat. Nah, itu langkah yang pertama. Kemudian langkah yang kedua adalah menentukan koefisien determinasi. Tadi koefisien determinasinya untuk R 0,766 berarti tinggal dikuadratkan saja. 0,766 dikuadratkan hasilnya adalah 0,586. Nah, berarti koefisien determinasinya 0,586 dikali 100%, yaitu 58,6%.
Nah, maknanya apa? Maknanya menunjukkan bahwa 58,6% kecerdasan mempengaruhi prestasi belajar siswa. Sedangkan sisanya kan 100% ya, berarti dikurangi 58, sisanya sebesar 41,4% prestasi belajar dipengaruhi variabel lain di luar penelitian. Jadi kecerdasan hanya mempengaruhi sebesar 58,6% saja. Nah, itu langkah yang kedua. Nah, berikutnya langkah yang ketiga adalah menguji signifikansi koefisien korelasi. Jadi, benar terbukti signifikan tidak bahwa ada hubungan yang positif di antara kecerdasan dengan prestasi belajar. Nah, kita uji dengan menggunakan uji signifikansi korelasi. Nah, untuk menguji signifikansi ini ada 5 langkah ya. Yang pertama, kita rumuskan dulu hipotesis 0 dan hipotesis alternatifnya. Sama seperti slide sebelumnya yang sudah saya jelaskan, kita tulis H0 sama dengan Rho sama dengan 0. Rho sama dengan 0 ini artinya tidak terdapat hubungan yang signifikan antara kecerdasan dengan prestasi belajar siswa. Untuk H1-nya, Rho tidak sama dengan 0. Artinya terdapat hubungan yang signifikan antara kecerdasan dengan prestasi belajar siswa. Itu langkah yang pertama. Karena tadi alfanya 5% ya, jadi nanti kita akan gunakan alfa itu di langkah ketiga. Nah, langkah yang keduanya adalah menghitung nilai T. Tadi T ini rumusnya R dikali akar N dikurangi 2 dibagi akar 1 dikurangi R kuadrat. R di sini adalah koefisien korelasi. Tadi sudah diperoleh 0,766. Kemudian dikalikan akar N tadi 12 data dikurangi 2, berarti akar 10. Kemudian dibagi akar dari 1 dikurangi koefisien determinasi. Tadi hasilnya adalah 0,586. Dan hasil perhitungannya, T-nya, T hitung, ini hasilnya adalah 3,763. Nah, berikutnya langkah ketiga adalah menentukan daerah kritis, yaitu H0 ditolak jika nilai T hitung, T yang di langkah kedua ini harus lebih besar daripada T alfa per 2 V, ini di tabel dicari, atau T-nya kurang dari negatif dari T tabel yang kita cari. Ini dan ini sama, hanya yang berbeda tandanya, yang ini positif, yang ini negatif. Dengan V-nya, V ini disebut derajat kebebasan T, ini rumusnya adalah N dikurangi 2. Banyaknya data yang digunakan, tadi 12 dikurangi 2. Jadi mungkin nanti kita cari V-nya 10 ya, 12 kurangi 2, 10. Nah, ini dapat dicari melalui tabel T. Tabel T dengan alfanya adalah 0,05 dibagi 2 ya, berarti 0,025, kemudian derajat bebasnya tadi 12 dikurangi 2 yaitu 10. Nah, ini kita bisa lihat di sini, ini tabel T, ini lihat alfanya adalah 0,025, kemudian derajat bebasnya 10, kita bisa tentukan nilai T. Tabel adalah 2,228. Ya, sehingga nilai T tabelnya adalah 2,228. Nah, kita bisa ubah sehingga daerah tolak H0, yaitu nilai T-nya harus lebih besar dari 2,228 atau nilai T-nya kurang dari negatif 2,228. Itu adalah daerah kritis. Nah, langkah yang keempat, kita bandingkan T hitung di langkah kedua dengan langkah yang ketiga. Tadi T hitung adalah 3,763. Kita bandingkan dengan 2,228, ini posisinya lebih besar ya. Karena posisinya lebih besar, maka keputusan ujinya H0 ditolak. Nah, ketika H0 ditolak, maka nomor 5 kesimpulannya adalah H1 yang diterima. Artinya terdapat hubungan yang signifikan antara kecerdasan dengan prestasi belajar siswa. Nah, itu adalah langkah yang ketiga. Sehingga kesimpulan akhir berdasarkan ketiga langkah pengujian, tadi kita sudah cari koefisien korelasi, koefisien determinasi, dan uji signifikansi koefisien korelasi, dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara kecerdasan dengan prestasi belajar siswa. Nah, itu adalah contoh pengujian korelasi yang menggunakan dua buah
variabel atau korelasi sederhana. Oke, baik. Untuk mengefisienkan waktu, kita akan lanjut ke analisis regresi sederhana. Oke, untuk regresi ada syarat pengujiannya, yaitu data harus berbentuk interval atau rasio. Ya. Kemudian datanya harus berdistribusi normal. Kemudian sebelumnya harus ada korelasi, jadi hubungan antar variabel. Dan tidak terdapat korelasi antar variabel bebasnya atau yang disebut dengan multikolinearitas untuk regresi yang ganda. Nah, pengertian regresi sendiri, ini atau analisis regresi ini merupakan studi ketergantungan satu atau lebih variabel bebas terhadap variabel tidak bebas dengan maksud untuk tadi membuat model, meramalkan nilai variabel yang tidak bebasnya. Jadi, kita bisa memprediksi nilai Y-nya itu berapa ketika nilai X diketahui. Dan di dalam regresi tadi sudah dijelaskan, ada yang namanya variabel bebas dan ada namanya variabel tergantung. Dan regresi di sini adalah menentukan model prediksi. Berapa nilai variabel terikat Y ketika variabel bebasnya diketahui. Seperti itu. Nah, contoh penerapan analisis regresi ini biasanya misalkan kita akan melihat seberapa besar pengaruh antara tinggi orang tua terhadap tinggi anaknya. Kemudian, seberapa besar pengaruh antara pendapatan terhadap konsumsi rumah tangga, misalnya ya. Kemudian yang ketiga, misalkan seberapa besar pengaruh harga terhadap penjualan barang. Kemudian misalkan yang keempat, seberapa besar pengaruh tingkat upah terhadap tingkat pengangguran. Atau nomor kelima, misalkan seberapa besar pengaruh tingkat suku bunga bank terhadap harga saham. Atau yang misalkan selanjutnya, seberapa besar pengaruh biaya iklan, promosi ya, terhadap volume penjualan produk perusahaan. Nah, itu adalah contoh-contoh regresi. Nah, persamaan regresi untuk regresi linear sederhana, ini persamaannya atau modelnya untuk memprediksinya Y sama dengan A tambah BX ditambah E. Ya, Y di sini adalah variabel terikat atau nilai yang diramalkan. Jadi kita bisa menentukan Y ini berapa sih ketika X-nya diketahui, gitu ya. Jadi Y sama dengan A ditambah BX ditambah E. Y adalah nilai yang diramalkan, A ini konstanta, B ini koefisien regresi, ini B-nya, X-nya variabel bebas, dan E-nya nilai residu. Nah, untuk menentukan model regresi ini, maka kita perlu menghitung nilai A dan nilai B-nya berapa. Ini ada rumusnya. Untuk nilai B sendiri ini bisa dihitung dengan rumus N dikalikan sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y, kemudian dibagi N dikalikan sigma X kuadrat dikurangi sigma X yang dikuadratkan. Nah, ini untuk menentukan nilai B atau koefisien regresi. Nah, untuk nilai A-nya, ini ya konstantanya, maka A dapat dicari dengan menggunakan rumus sigma Y dikurangi B dikali sigma X dibagi N. Nah, ketika A dan B diperoleh, maka kita bisa menentukan model persamaan regresi. Artinya kita bisa memprediksi Y-nya itu berapa ketika X diketahui berapa dengan model A dan B sesuai dengan perhitungan yang sudah dilaksanakan. Untuk analisis data yang diperlukan di dalam regresi ini ada 8 ya. Jadi nanti ketika kita menggunakan analisis regresi, maka ada 8 hal penting yang harus dihitung. Yang pertama adalah persamaan regresi, yang kedua nilai prediksi, yang ketiga koefisien determinasi, yang keempat kesalahan baku estimasi, yang kelima kesalahan baku untuk koefisien regresi, kemudian yang keenam nilai F hitung, yang ketujuh nilai T hitung, dan yang terakhir kesimpulan. Itu adalah langkah yang digunakan untuk menguji hipotesis menggunakan analisis regresi. Baik, untuk mempermudah pemahaman, kita akan masuk ke contoh.
Ini misalkan ada seorang manajer pemasaran akan meneliti apakah terdapat pengaruh biaya promosi atau biaya iklan terhadap penjualan pada perusahaan-perusahaan di Kabupaten Sukabumi. Jadi dia meneliti apakah terdapat pengaruh besarnya biaya promosi terhadap penjualan pada perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Sukabumi. Nah, untuk kepentingan penelitian tersebut, peneliti mengambil 8 perusahaan sejenis yang telah melakukan promosi. Seperti ini ada 8 perusahaan, misalkan promosi itu simbolnya X dan penjualan ini simbolnya Y, ya, karena promosi ini variabel bebas dan variabel terikatnya adalah jumlah penjualannya. Nah, misalkan untuk perusahaan pertama, ini jumlah dana promosinya sebesar 20, sedangkan penjualannya setelah dana promosi dilakukan itu sebanyak 64. Dana penjualan produknya sebesar 64. Kemudian perusahaan yang kedua, dana promosinya misalkan 16, jumlah penjualannya 61. Perusahaan yang ketiga 34, penjualannya 84. Promosi di perusahaan yang keempat, dananya sebesar 23, sedangkan hasil penjualannya sebanyak 70. Untuk di perusahaan yang kelima, dana promosinya 27, kemudian hasil penjualannya 88. Kemudian di perusahaan yang keenam, dana promosinya 32, hasil penjualannya 92. Kemudian di perusahaan yang ketujuh, dana promosinya 18, hasil penjualannya 72. Kemudian di perusahaan yang ke-8, ini dana promosinya 22 dan hasil penjualannya 77. Nah, adapun penyelesaiannya kita tuliskan terlebih dahulu, misalkan dalam sebuah susunan ya, misalkan ini yang pertama judulnya adalah pengaruh biaya promosi terhadap penjualan perusahaan. Nah, pertanyaan penelitiannya tadi, apakah terdapat pengaruh yang positif dan signifikan dari biaya promosi terhadap penjualan perusahaan? Nah, kemudian langkah yang ketiga merumuskan hipotesis. Tadi hipotesisnya adalah terdapat pengaruh positif dan signifikan dari biaya promosi terhadap penjualan perusahaan. Jadi H0-nya tidak terdapat pengaruh yang positif dan signifikan, sedangkan H alternatif atau H1-nya terdapat pengaruh positif dan signifikan dari biaya promosi terhadap penjualan perusahaan. Nah, ini bisa dijabarkan seperti ini untuk hipotesis 0 dan hipotesis alternatifnya. Kemudian yang keempat, sampelnya tadi 8 perusahaan. Nah, data yang dikumpulkan tadi sudah dicatat di dalam soal sebelumnya. Ada 8 perusahaan. Nah, untuk menyelesaikannya kita perlu analisis data, dan analisis data yang diperlukan di dalam analisis regresi ini tadi saya sudah jelaskan sebelumnya ada 8 langkah. Jadi yang pertama kita harus menentukan persamaan regresi, kemudian yang kedua mencari nilai prediksi, kemudian yang ketiga menentukan koefisien determinasi, yang keempat menentukan kesalahan baku estimasi, kemudian yang kelima menghitung kesalahan baku koefisien regresi, yang keenam menilai atau menguji F gitu ya, atau menentukan nilai F hitung dan mengujinya, kemudian yang ketujuh menentukan nilai T hitung dan mengujinya juga, kemudian yang kedelapan menyimpulkan. Langkah pertama yaitu menentukan persamaan regresi. Nah, dalam menentukan persamaan regresi kita buat tabel di dalam Excel yang isinya adalah variabel Y. Variabel Y ini adalah data data penjualan dari perusahaan. Y ini adalah data penjualan produk dari 8 perusahaan. Ini perusahaan pertama ada penjualan produknya 64, 61 untuk perusahaan kedua dan seterusnya sampai perusahaan ke-8 ada 77. Dan di sini di bawahnya adalah sigma Y, jumlah seluruh penjualan perusahaan ini sebanyak 608. Kemudian kolom kedua adalah X. X di sini adalah banyaknya biaya
promosi atau biaya iklan dari masing-masing perusahaan. Misalkan ini perusahaan pertama 20, kemudian perusahaan kedua 16, dan seterusnya sampai perusahaan terakhir ini biaya iklannya adalah 22. Nah, di bawahnya ada sigma, berarti jumlah dari biaya promosi dari seluruh data ini ada 192. Nah, setelah menentukan kolom Y dan kolom X, berikutnya kita mencari kolom XY, yaitu perkalian antara variabel biaya iklan yang diperlukan dengan jumlah penjualan barang setelah iklan ya. Jadi ini kalikan saja 20 kali 64, ini hasilnya 1280. Kemudian yang ini 16 kali 61, hasilnya 976, dan seterusnya sampai data perusahaan terakhir yaitu 22 kali 77, hasilnya 1694. Nah, di bawahnya ada sigma XY, yaitu jumlah hasil perkalian dari variabel biaya iklan dengan jumlah penjualan di perusahaan ini. Sigma XY-nya adalah 15.032. Nah, kolom berikutnya adalah X kuadrat. Berarti ini biaya iklan, data biaya iklan yang dikuadratkan. Ini 20 dikuadratkan 400, 16 dikuadratkan 256, dan seterusnya sampai yang terakhir 22 dikuadratkan 484. Dan di bawah adalah sigma X kuadrat, jumlah dari data biaya iklan yang dikuadratkan. Ini hasilnya adalah 4.902. Nah, berikutnya Y kuadrat atau data jumlah penjualan ya di masing-masing perusahaan yang dikuadratkan. Ini 64, hasil kuadratnya 4.096, 61, 3.721, dan seterusnya. Ini data perusahaan yang terakhir, berarti 77 dikuadratkan, hasilnya 5.929. Nah, di bawahnya adalah sigma Y kuadrat, yaitu 47.094. Baik, berikutnya setelah kita menghitung tabel tadi di dalam Excel, kita masukkan ke rumus B tadi ya. B ini rumusnya adalah N sigma XY. N-nya tadi ada 8, berarti ini 8. Sigma XY ini 15.032 dikurangi sigma X. Sigma X ini ya 192 dikali sigma Y 608 dibagi N tadi 8 data, sigma X kuadrat ini 4.902 dikurangi sigma X dikuadratkan. Nah, ini kalau ini sigma X dulu berarti 192 yang dikuadratkan. Nah, ini silahkan dihitung, hasilnya adalah 1,497. Jadi B atau koefisien regresinya kita sudah peroleh 1,497. Setelah menentukan B atau koefisien regresi, kita bisa menentukan A atau konstanta di dalam model regresi, yaitu rumusnya sigma Y dikurangi B kali sigma X dibagi N. Nah, sigma Y di sini tadi hasilnya 608 dikurangi B-nya yang tadi sudah dihitung 1,497 dikali sigma X 192 dibagi 8 ya, 8 data. Hasilnya adalah 40,082. Nah, sehingga persamaan regresi Y tadi A ditambah BX tambah E. Tadi berarti Y-nya sama dengan A 40,082 ditambah BX, B-nya 1,497X ditambah E. Jadi kita bisa memprediksi nilai Y. Jika X-nya sudah diketahui, kita tinggal menghitung saja. Kalikan X dengan 1,497 ditambah dengan 40,082, maka itulah nilai prediksi dari Y-nya. Oke, setelah kita memperoleh persamaan regresinya, berikutnya kita bisa menentukan nilai prediksi. Misalkan seperti ini, berapa besarnya penjualan itu variabel Y, jika promosi itu variabel X sebesar 16.
Nah, kita tinggal masukkan saja ke persamaan Y sama dengan 40,082 ditambah 1,497 kali X gitu ya. Berarti ini 40,082 ditambah 1,497 kali X-nya tadi 16. Ya, dikalikan hasilnya adalah 64,034. Artinya, ketika dana promosi atau biaya iklan itu sebesar 16, maka jumlah penjualannya akan diprediksi sebesar 64. Nah, berikutnya berapa besarnya penjualan jika promosinya 20? Misalkan promosinya kita naikkan. Ini ya, kita tinggal masukkan lagi ke rumus yang tadi. Ternyata hasilnya 70,022. Jadi, ketika nilai X atau besar biaya promosi atau biaya iklannya 20, maka besarnya penjualannya pun insya Allah akan meningkat gitu ya, sebesar 70. Nah, begitupun untuk yang misalkan jumlah promosinya 34. Nah, kita bisa peroleh ketika biaya promosinya 34, maka besarnya penjualan kurang lebih 91. Nilai prediksi berikutnya adalah menentukan koefisien determinasi. Nah, koefisien determinasi ini dapat dihitung menggunakan rumus R kuadrat sama dengan 1 dikurangi sigma Y dikurangi Y prediksi. Ini Y top itu artinya Y prediksi ya. Y yang kita hitung di langkah kedua. Y yang kita hitung di langkah kedua. Kemudian hasil pengurangannya nanti dikuadratkan. Kemudian dibagi dengan sigma dari Y dikurangi rata-rata. Dan hasil pengurangannya dikuadratkan. Nah, koefisien determinasi ini yang digunakan jika datanya itu hanya satu variabel bebas gitu ya. Jadi yang kita gunakan koefisien determinasi yang rumus atas. Sedangkan jika ada dua variabel bebas atau lebih, maka koefisien determinasinya ini rumusnya yang disesuaikan atau adjusted. Dan rumusnya adalah R adjusted, yaitu R kuadrat dikurangi P dikali 1 min R kuadrat dibagi N dikurangi P dikurangi 1. Dan yang hari ini kita akan bahas yaitu koefisien determinasi yang rumus yang atas. Nah, berarti sebelumnya kita harus mencari dulu sigma Y dikurangi Y prediksi, kemudian dikuadratkan dengan sigma Y dikurangi Y bar atau rata-rata Y yang dikuadratkan. Nah, ini adalah tabelnya. Tadi setelah kita menentukan sampai Y kuadrat, lanjutannya tabel berikutnya ditambahkan kolom Y prediksi, kemudian kolom Y dikurangi Y prediksi dikuadratkan, yang satunya lagi Y dikurangi Y rata-rata yang dikuadratkan. Y prediksi ini adalah Y topi gitu ya. Nah, ini adalah Y topi atau Y prediksi. Jadi di Excel kita hitung misalkan dengan kalimat Y pred gitu ya. Cara menentukannya ya tadi kita gunakan rumus ini ya. 40,082 tambah 1,497 dikali X. Jadi misalkan ini untuk Y prediksi yang pertama. Nih ya. Untuk X yang 20 berarti kita tinggal hitung 40,082 ditambah 1,497 kali 20. Hasilnya adalah 70,022. Nah, untuk Y prediksi yang kedua berarti 40,082 ditambah 1,497 kali X. X-nya adalah 16 dan hasilnya adalah 64,034. Untuk Y prediksi atau Y topi yang ketiga, ini tinggal kita masukkan 40,082 ditambah 1,497 kali X. X yang ketiganya 34. Ya, kalikan 34, hasilnya adalah 90,98. Begitu seterusnya sampai Y prediksi yang data terakhir, yaitu 22 X-nya. Kita masukkan 40,082 ditambah 1,497 kali 22. Hasilnya adalah 73,016.
Nah, berikutnya di bawahnya baru kita jumlahkan atau sigma tadi ya. Sigma Y prediksi, berarti sigma Y topi, ini hasilnya adalah 608,08. Nah, langkah selanjutnya kita menghitung Y dikurangi Y prediksi, kemudian hasil pengurangannya dikuadratkan. Oke, Y untuk data yang pertama, Y 64 ya. Kemudian dikurangi 70, ini Y prediksinya kan 70,022, berarti 64 dikurangi 70,022, ini hasilnya adalah negatif 6,022, kemudian dikuadratkan. Hasilnya adalah 36,264. Begitupun yang kedua, data Y-nya adalah 61 ya, dikurangi Y prediksi atau Y topinya adalah 64,034. Ini hasilnya negatif 3,034 kali, berarti dikuadratkan ya, kali hasilnya adalah 9,205. Begitupun data yang ketiga, Y-nya 84 dikurangi Y prediksi 90,98 dikuadratkan, hasilnya adalah 48,720. Data selanjutnya seperti itu sama sampai data terakhir ini berarti Y-nya 77 dikurangi Y prediksi 73,016, kemudian hasilnya dikuadratkan, hasilnya adalah 15,872. Dan di akhir, kita tinggal jumlahkan sigma Y dikurangi Y prediksi kuadrat, berarti Y dikurangi Y topi kuadrat ya, sigma Y dikurangi Y topi kuadrat. Ini hasilnya adalah 227,497. Nah, untuk kolom terakhir yaitu kolom Y dikurangi Y rata-rata. Nah, kita mencari dulu Y rata-rata atau Y bar. Y bar ya, ini dibacanya, yaitu berarti sigma Y dibagi N. Sigma Y tadi 608 ya, dibagi N-nya ada 8, yaitu 76. Jadi rata-ratanya 76. Nah, untuk data pertama berarti Y 64 dikurangi Y bar, Y rata-rata, yaitu 76. Jadi 64 dikurangi 76, hasilnya dikuadratkan, yaitu 144. Begitupun untuk data yang kedua, berarti 61 dikurangi 76 dikuadratkan, hasilnya 225, dan seterusnya sampai data yang terakhir 77 dikurangi 76, 1 dikuadratkan, hasilnya 1. Dan di paling bawah, di baris paling bawah ini ada jumlah atau sigma Y min Y bar kuadrat, yaitu 886. Nah, dari hasil perhitungan ini baru kita masukkan ke rumus. Dari hasil perhitungan tadi kita masukkan ke rumus R kuadrat. Tadi ya, ini ya, sama dengan 1 dikurangi sigma Y min Y topi kuadrat dibagi sigma Y min Y bar kuadrat. Jadi kita bisa lihat Y min Y topi kuadrat yang ini 227,497, dan ininya Y min Y bar kuadratnya adalah 886. Jadi koefisien determinasinya 1 dikurangi 227,497 dibagi 886. Kita peroleh 0,743. Nah, berdasarkan koefisien determinasi tadi yaitu 0,743, kemudian kita kalikan 100%, yaitu hasilnya 74,3%. Artinya, nilai ini menunjukkan bahwa 74,3% biaya promosi atau iklan mempengaruhi tingkat penjualan. Jadi, biaya promosi 74,3% mempengaruhi tingkat penjualan perusahaan. Sedangkan sisanya, yaitu 25,7%, tingkat penjualan dipengaruhi variabel lain yang ada di luar penelitian. Oke, langkah selanjutnya adalah menentukan kesalahan baku estimasi. Nah, kesalahan baku estimasi ini digunakan untuk mengukur tingkat kesalahan dari model regresi yang dibentuk.
Nah, ini rumusnya adalah SE atau standar error ya, kesalahan baku estimasi, yaitu akar dari sigma Y min Y prediksi dikuadratkan dibagi N dikurangi K. Nah, tadi sigma Y dikurangi Y topi kuadratnya ini tadi sudah dihitung 227,467, yaitu 227,467. Kemudian dibagi N, N-nya tadi 8, K di sini adalah banyaknya variabel yang digunakan, yaitu satu variabel bebas dan satu variabel terikat. Jadi ada dua variabel yang digunakan. Maka hasilnya adalah 227,467 dibagi 6, kemudian diakarkan, hasilnya adalah 6,1576. Jadi standar error atau kesalahan baku estimasinya dari model regresi antara biaya promosi atau biaya iklan dengan jumlah penjualan produk perusahaan itu sebesar 6,158. Nah, data di dalam poin D ini nanti digunakan untuk menentukan poin E, yaitu standar error koefisien regresi. Nah, standar error koefisien regresi ini digunakan untuk mengukur besarnya tingkat kesalahan dari koefisien regresi. Nah, simbolnya adalah SB. Ya, rumusnya adalah SE tadi di langkah keempat dibagi dengan akar dari sigma X kuadrat dikurangi sigma X dikuadratkan dibagi N. Oke, tadi kita sudah hitung. SE-nya yaitu sebesar 6,1576. Kemudian sigma X kuadratnya tadi 4902. Kemudian sigma X-nya 192 dikuadratkan, kemudian dibagi 8. Dan ini hasilnya adalah 0,359. Jadi standar error koefisien regresinya adalah 0,359. Berikutnya adalah uji F. Langkah ke-6 adalah uji F. Nah, uji F ini digunakan untuk menguji ketepatan model di langkah pertama. Jadi tadi kan Y sama dengan A ditambah BX ditambah E, apakah di langkah pertama tadi yang kita sudah peroleh modelnya fit atau tidak. Fit di sini maksudnya memprediksi, menggambarkan kondisi yang sesungguhnya atau tidak, baik atau tidak modelnya. Nah, H0 diterima jika F hitung, F-nya rumusnya adalah R kuadrat dibagi K dibagi lagi 1 min R kuadrat dibagi N min K min 1. Kemudian kurang dari F tabel. Nah, F tabelnya ini bisa dicari menggunakan tabel F dengan rumus F alfa, alfanya tergantung soal, kemudian K yaitu banyaknya variabel bebas yang digunakan, dikurangi dengan derajat bebas yang keduanya adalah N min K. Ini banyaknya data dikurangi dengan banyaknya variabel bebas yang digunakan. Nah, adapun H0 ditolak jika F hitungnya lebih besar daripada F tabel tadi. Nah, F tabel ini sama F menggunakan tabel Fisher, alfanya ditentukan di soal. Ini derajat bebas pertama atau V1-nya adalah K. K ini adalah banyaknya variabel bebas yang digunakan di dalam soal. Kemudian V2 atau derajat bebas keduanya adalah N dikurangi K.
yaitu banyaknya data yang digunakan dikurangi banyaknya variabel bebas yang digunakan di dalam soal. Oke, berikutnya kita akan hitung F hitungnya. Ini rumusnya R kuadrat, tadi koefisien determinasi yaitu 0,743 dibagi K, banyaknya variabel bebas yang digunakan yaitu 1, tadi variabel bebasnya hanya biaya promosi. Kemudian dibagi 1 dikurangi koefisien determinasi 0,743 dibagi N, N-nya ada 8, dikurangi 1, ya, K-nya tadi variabel bebas, dikurangi 1 lagi. Jadi hasilnya adalah 17,367. Nah, berikutnya mencari F tabel yang ini, F alfa, K, N min K. Nah, K di sini tadi variabel bebas ya, dan N-nya adalah jumlah sampel yang digunakan. Jadi kita akan gunakan tabel Fisher, alfanya 0,05, K-nya tadi variabel bebasnya 1, dan N min K berarti 8 kurangi 1 adalah 7. Nah, ini adalah tabelnya ya, tabel distribusi F Fisher. Ini untuk V1, tadi variabel bebas, V1-nya adalah variabel bebas ya, yaitu 1, dan V2-nya banyaknya data 8 dikurangi variabel bebas 1, 7 berarti ya. Nah, ini hasilnya adalah 5,59. Dari F tabel 5,59, nah maka persamaan regresi ini ya, H0-nya ditolak ya. Artinya persamaan regresinya dinyatakan baik atau good of fit atau fit. Jadi model regresi yang diperoleh tadi yang digunakan untuk memprediksi nilai Y-nya itu baik. Kemudian berikutnya kita menguji T. Nah, uji T di sini digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikatnya. Jadi, betul tidak signifikan tidak pengaruh dari biaya promosi terhadap jumlah penjualan suatu perusahaan. Nah, di sini H0-nya akan diterima ya jika T hitungnya kurang dari sama dengan T tabel. T tabelnya adalah T alfa, alfanya 0,05, N dikurangi 2, banyaknya data dikurangi 2 berarti 6. Nah, H alternatif diterima atau H0 ditolak ya jika T hitungnya lebih besar dari T tabel. T tabelnya sama, T alfa, alfanya 0,05, kemudian N dikurangi 2 derajat bebasnya. Nah, adapun T hitungnya rumusnya adalah BJ dikurangi SBJ. B ini tadi hitungan B ya, B dinilai prediksi yaitu 1,497, kemudian SB tadi standar error koefisien regresi yaitu 0,359. Nah, ini hasilnya adalah 4,167 T hitungnya. Kemudian kita lihat T tabelnya. T tabelnya alfanya 0,05, N-nya 8 dikurangi 2 berarti 6. Nah, kita lihat di tabel T, ini alfanya 0,05 dengan derajat bebasnya 6 adalah 1,943. Nah, karena T hitungnya tadi 4,167 lebih besar dari 1,943 di T tabel, maka H0 ditolak ya. Ketika H0 ditolak, artinya HA-nya diterima ya. Ketika HA diterima, artinya ada pengaruh biaya promosi atau iklan terhadap jumlah penjualan produk suatu perusahaan. Oke, berdasarkan analisis data yang sudah kita lakukan dari tahap pertama sampai tahap ke-7, kita bisa peroleh kesimpulan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara biaya promosi iklan terhadap jumlah penjualan produk perusahaan. Artinya, implikasinya sebaiknya perusahaan terus meningkatkan biaya promosi untuk beriklan ya, agar penjualan produk semakin meningkat. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk penjelasan tentang analisis korelasi dan regresi sederhana. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.